Bapak Ibu, ini mungkin sudah dipelajari, saya hanya mengulas kembali, kita akan belajar pada tahap kelima gitu. Di alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita membentuk tim fasilitator dulu ya Bapak Ibu. Setelah membentuk tim fasilitator gitu ya, biasanya kepala sekolah menunjuk koordinator tingkat sekolah gitu. Kalau SDM-nya banyak, bisa nih tingkat jenjang ada koordinatornya masing-masing. Kalaupun ada nih tiap kelas gitu juga boleh gitu ya. Setiap kelas mungkin bisa diwakilkan wali kelasnya menjadi koordinator, itu juga boleh. Nah, setiap kelas mungkin ada 2 hingga 3 fasilitator, itu juga boleh. Kalau seumpama SDM-nya sedikit gitu, gimana kalau satu kelas ini cuma 2 fasilitator? Nah, yang satu itu udah menjadi koordinator, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan bergantung pada realistis dijalankan bersama teman-teman di sekolahnya. Setelah itu mengidentifikasi tingkat kesiapannya satuan pendidikan, di mana merefleksikan sampai mana sih tingkat kesiapannya sekolah ini gitu. Nah, selanjutnya merancang dimensi. Nah, ini yang kadang membuat kita miskonsepsi Bapak Ibu. Kita melihat bahwa oh, kita mau pakai tema ini. Padahal yang harus kita awali adalah merancang dimensinya dulu. Dimensi apa yang perlu dikuatkan di sekolah kita. Jadi kalau kita udah tahu, oh dimensinya gotong royong gitu, karena ini anak kota banget, gotong royongnya nggak masuk nih, anak-anak belum begitu kuat gitu ya. Kita meyakini anak-anak kita 6 dimensi ini udah ada, mungkin masih tipis gitu ya. Mana sih yang paling perlu dikuatkan? Pilih 2 hingga 3 dimensi aja Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak langsung 5 gitu, enggak ya. 2 dimensi aja sudah cukup, nggak apa-apa gitu. Setelah 2 dimensi, baru nih dicek elemen sub-elemennya yang mana. Setelah itu, apa sih tema yang pas untuk dimensi-dimensi ini? Kalau sudah, berarti topiknya apa? Nah, begitu Bapak Ibu. Bukan menentukan tema dulu, baru dimensinya apa yang dicari, tapi dimensi dulu, baru tentukan temanya, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu kita menyusun modul project. Menyusun modul project ini Bapak Ibu juga harus melihat mulai dari elemen sub-elemen dari buku yang dimensi tadi. Jadi ada 2 buku kan gitu. Silakan buka-buka bukunya. Nanti saya kirim linknya gitu ya. Dan selanjutnya yang harus kita pelajari pada malam hari ini adalah merancang strategi pelaporan hasil project. Jadi kita mengolah gitu ya, mengolah dari mulai kita merancang dimensi, alokasi waktu kan kita dikasih 3 ya, kemarin sudah dijelaskan Bu Erlina, bisa memilih 1 hingga 2 jam setiap awal ataupun akhir pembelajaran, terus bisa memilih sistem 1 hari dalam 1 minggu atau 1 hari dalam 1 pekan gitu, bisa memilih sistem blok sesuai dengan jam pelajaran yang ditentukan gitu.